Ayo aja. Ayo. 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 Jangan kamu. Ayo baca Al-Quran dapat pahala, ayo. Jangan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mengapa di sini menggunakan fi'il madhi? Karena benar-benar mengetahui, karena telah Iya, karena pasti akan terjadi. Salah satu fungsi fi'il madhi itu liluzumi wuqu'ihi. Luzumi wuqu'ihi, terjadinya itu pasti. Terjadinya pas. Seperti Allah mengatakan ata amrullah, telah datang perkara Allah, yakni padahal kiamat belum tiba. Tapi Allah menggunakan ata amrullah, ail kiamah. Sama dengan ini, alimat nafsun. Setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat, apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, wa akharat, dan apa yang ditinggalkan, dilalaikan, ditangguhkan. Manusia itu akan menyadari itu nanti setelah dibangkitkan dari kubur. Summa tahaddasat an juhudil insan. Kemudian ayat ini berbicara. Summa tahaddasat, kemudian ayat ini berbicara. An juhudil insan, apa artinya? Juhudil insan, pertentangan manusia. Wa kufranihi, dan kekufurannya. Li ni'am, jamak dari nikmatun. Dijamak menjadi ni'amun. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Li ni'ami rabbihi, terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Wa huwa yatalaqqa fuyuzan ni'mah. Ini bahasanya keren ini. Wa huwa yatalaqqa fuyuzan ni'mati. Artinya kalau kita terjemahin secara literal satu persatu, itu kadang kita gak menemukan korelasi antara makna itu. Jadi kita harus sering baca kitab-kitab atau karya-karya ulama kontemporer, sehingga bahasa kita itu juga ikut terupgrade gitu ya, uslubnya itu. Ini yang kalau kita baca tafsirnya Izz Darwaza juga, beliau ngarang kitab namanya At-Tafsir Al-Hadis. Apa artinya? Bukan tafsir hadis Nabi ya, tapi At-Tafsir Al-Hadis artinya tafsir modern. Coba baca tafsir modern. Itu pengantarnya keren itu, muqaddimahnya keren. Bagaimana alasan beliau mengarang tafsir itu? Salah satunya karena uslub tafsir klasik itu sangat membosankan. Uslubnya itu ya gitu-gitu aja. Uslubnya itu klasik. Uslub klasik ya seperti itu. Dan itu sangat membosankan katanya bagi generasi muda. Karena generasi sekarang ini sudah menggunakan bahasa yang cenderung berbeda dengan generasi yang lama. Maka tafsir pun harus di-upgrade bahasanya. Itu makanya tafsirnya itu disebut At-Tafsir Al-Hadis. Tafsir modern. Itu kalian harus baca itu. Ya, jangan tafsir klasik terus ya. Ini juga yang saya ingin ingatkan, bahwa tidak ada superioritas satu tafsir atas tafsir yang lain. Jangan menganggap satu tafsir itu lebih benar dari tafsir yang lain. Paham ya? Itu masih, cara berpikir itu masih banyak di kalangan orang-orang tradisional yang menganggap bahwa tafsir tertentu itu lebih benar, lebih baik dari tafsir yang lain. Contohnya apa? Jalalain. Itu aja yang dikaji dari tahun 45 sampai sekarang, dari zaman kemerdekaan sampai Orde Baru, Orde Lama, Reformasi sampai Repot Nasi, yang dikaji itu aja Jalalain ya. Tidak ada jalan lain, masih Jalalain. Yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Itu kalau ditanya di pesantren-pesantren pasti tahu itu, pasti yang dikaji itu. Ya kan? Kalau ditanya, tahu nggak tafsir Al-Hadis? Nggak tahu. Tahu nggak tafsir Al-Manar? Nggak tahu. Padahal itu tafsir-tafsir yang keren sekali, ditulis oleh ulama-ulama kontemporer yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi atau problematika kontemporer juga. Jadi up to date, kontekstual ya, kontekstual.
Karena tafsir itu ditulis oleh ulama tafsir sesuai dengan konteksnya yang terjadi pada saat itu. Boleh jadi problematika yang dihadapi ulama tafsir di zaman atau di abad 15 berbeda dengan yang dialami ulama atau yang dialami oleh umat di abad ke-21 ini. Paham ya? Itulah mengapa di Madura itu ada ulama yang namanya Kiai Taifur Ali Wafa. Iya. Ya, Taifur Ali itu mengarang puluhan kitab berbahasa Arab dan beliau mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ulama dulu dengan ulama sekarang. Maksudnya dari sisi kepiawaiannya dalam menulis, dalam kealimannya tidak ada tidak ada perbedaan. Ulama dulu itu juga baru pada zamannya dan klasik menurut sekarang. Dan ulama sekarang ini baru menurut orang sekarang dan akan menjadi klasik nanti pada tahun-tahun ke depan. Itulah kenapa kata beliau sama saja. Jadi tidak ada superioritas tafsir atau tafsir yang lain. Makanya kenapa sekarang itu banyak tafsir-tafsir bermunculan, karena setiap tafsir itu memiliki konteks yang berbeda. Konteks yang berbeda. Ada yang berbicara tentang hukum, ada yang berbicara tentang politik, ada yang berbicara tentang ekonomi, ada yang berbicara tentang sosial kemasyarakatan, ada yang berbicara tentang linguistik. Jadi kita tidak perlu membandingkan tafsir yang menggunakan pendekatan linguistik jauh lebih baik daripada tafsir yang bercorak fikih, enggak seperti itu. Tafsir itu tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Tafsir itu menjadi baik apabila sesuai dengan konteksnya, konteks permasalahannya. Kalau kita misalkan berbicara tentang lingkungan, kita harusnya merujuk ke tafsir mana? Tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang bercorak lingkungan? Tentu tafsir yang bercorak lingkungan. Maka kita boleh mengatakan bahwa tafsir yang baik adalah tafsir yang sesuai dengan konteksnya.